Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih karena berkenan untuk hadir mengikuti kegiatan aksi nyata dari modul 1.4 kami mengenai budaya positif. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan limpahan rahmat, kesehatan juga waktu sehingga kita bisa hadir ya di siang hari ini. Langsung saja ya, saya menyampaikan beberapa hal. Nah, untuk kegiatan kita pada siang hari ini, Bapak Ibu, yang pertama kita menyampaikan atau melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum dan kegiatan pembelajaran secara khusus di SD Pendem 1 untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif demi menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita juga bisa memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, sebelum kita memasuki beberapa informasi yang terkait tentang budaya positif, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menjawab setuju atau tidak setuju beserta alasannya. Okay? Untuk yang pertama, ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut panjenengan? Monggo Pak I, silakan memberikan komentar terkait dengan pernyataan pemantik yang pertama. Ya, terima kasih. Kami sampaikan untuk pertanyaan yang pertama tentang hukuman. Itu memang sangat penting sekali, akan tetapi kita harus memberi batas-batas tentang usia anak sehingga hukuman ini diharapkan hukuman yang sifatnya mendidik, dan ini juga membuat anak-anak diharapkan akan adanya perubahan sikap yang lebih positif. Baik, dilanjutkan lagi Pak Is yang kedua. Bu Ana boleh memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bu Ana? Monggo pendapatnya, setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Baik, alasannya apa Bu Ana? Ya enggak ada alasan sebenarnya. Untuk hukuman memang seharusnya mengarah ke hal-hal yang positif. Ya. Jadi kalau Pak Is tadi menyampaikan setuju memberikan hukuman dengan harapan ada perubahan karakter ya yang positif, kemudian sejalan juga dengan Bu Ana. Yang ketiga, memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo Pak Musri disampaikan pendapatnya, setuju atau tidak memberikan penghargaan? Sangat setuju sekali, karena menurut saya penghargaan itu kan tidak harus berupa barang atau materi. Jadi mungkin hanya kita berikan tepuk tangan juga sebagai penghargaan, sehingga anak nanti termotivasi untuk belajar untuk selanjutnya. Nah, apalagi diberikan suatu barang ataupun yang bermanfaat untuk belajar. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Berarti menurut Pak Musli tadi dengan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak ya. Tidak harus berupa barang, tetapi dengan penghargaan verbal, ya, kata-kata betul sekali Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pernyataan pemantik ini Bapak Ibu, ini mengarah kepada hal-hal yang akan kita bahas ya. Topik pembahasan apa saja sih yang akan kita gali bersama-sama ya. Ternyata ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi. Ada juga keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian ada restitusi 5 posisi kontrol guru ya dalam menyiasati atau menghadapi sikap karakter
juga ada restitusi. Segitiga restitusi ini tentang bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan siswa yang ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu, untuk mewujudkan budaya positif, yang pertama, ini guru memang harus merubah paradigma. Paradigma ini adalah cara pandang seseorang. Ya, di sini ada beberapa kegiatan yang menuntut kita untuk mengapa sih kita harus merubah paradigma, gitu ya. Ini kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Mungkin Bapak Ibu bisa bergandengan dengan teman di sampingnya, itu boleh ya. Kemudian ya boleh memegang sesuatu ya, botol, pensil ya, handphone gitu ya. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda, ini yang B, ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap ya. Misalnya, ayo buka tanganmu pakai duit 5.000, boleh ya. Apa saja agar dapat membuka kepalan tangan. Nah, silakan. Mungkin ya, boleh. Pak Is dirayu oleh Pak Fukan. Dibuka kepalan tangan, mau tidak? Berkenan tidak? Mau tidak membuka? Iya, Bapak Ibu, ternyata Pak Is mau dikasih uang 10.000, beliau berkenan membuka kepalan tangan. Ya? Nah, ini kemungkinan dari jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut itu bervariasi. Ada yang tidak mau, ternyata mau ya, karena dirayu antara bersedia membuka atau tetap bertahan. Nah, ternyata tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan tersebut. Apakah kita mau membuka, menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, disinilah makna kontrolnya. Jadi, apapun yang mungkin kita lakukan kepada anak-anak ya, anak-anak misalnya kita bujuk untuk melakukan sesuatu, misalnya, nah yang menentukan adalah anak-anak sendiri pada dasarnya ya, karena makna kontrol, kemampuan untuk mengontrol diri ada pada pribadi masing-masing ya. Itu berdasarkan kebutuhan. Mungkin Pak Is mau membuka tangan karena ada uang 10.000. Nah, ini ada alasannya. Begitu juga pada anak-anak ya di kelas. Alasannya mereka apa? Oh ya, dirayu gitu ya. Mau, ada yang tidak berkenan juga. Nah, itu tergantung pada kontrol masing-masing. Selanjutnya, Bapak Ibu, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam dalam teori yang kemudian ya betul meluruskan ya beberapa miskonsepsi Bapak Ibu tentang makna kontrol seorang guru kepada muridnya. Jadi kita sebetulnya punya miskonsepsi ya. Yang pertama, guru mampu mengontrol murid. Nah, ini miskonsepsi kita beranggapan seperti itu. Tapi ternyata berdasarkan praktek kita tadi yang genggaman tangan, ternyata kita tidak mampu ya untuk mengendalikan anak-anak kita. Begitu ya, karena kemampuan untuk mengontrol itu ada pada diri sendiri, bukan terletak pada guru. Nah, kemudian yang kedua, miskonsepsi yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ketika kita memberikan penguatan positif bagus,
begitu ya. Hebat. Nah ini ternyata miskonsepsi ya, karena kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi bergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi tergantung, aku tak mengerjakan tugas biar dapat bagus, begitu ya. Aku tak pakai apa ini, ikat pinggang biar dapat pujian keren ya, biar terlihat langsing. Nah ini ternyata pemahaman positif efektif ini tidak termasuk miskonsepsi kita. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kritik dan membuat orang merasa bersalah. Ibu kecewa dengan kamu, kenapa kamu melakukannya? Nah ini, anak-anak kan jadi merasa bersalah ya. Sebetulnya mau kita adalah untuk membuat dia sadar, tetapi itu ternyata miskonsepsi, karena mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, kemudian miskonsepsi yang keempat, Bapak Ibu, orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita paksa anak-anak, pokoknya mengerjakan tugas harus dikumpulkan besok, begitu ya. Nah, ada yang tidak mengumpulkan. Nah, orang dewasa ini akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk, ya, karena guru tidak memperhatikan hak-hak muridnya, begitu. Maka ini guru harus berubah paradigma dengan menggunakan teori kontrol. Nah, perubahan paradigma yang seperti apa sih Bapak Ibu? Ya, ini tentang stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori ini? Nah, ini ada stimulus respon. Ketika guru memiliki pemikiran, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya, agar murid-murid berpandangan sama dengan apa yang kita mau. Ternyata teori kontrolnya atau pilihannya, kita ini harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita melihat permasalahan dari berbagai macam sudut, begitu ya. Tidak harus sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak melakukan kesalahan itu adalah hal yang buruk. Nah, ini stimulus responnya yang sering kita jumpai. Tapi teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini nanti berhubungan dengan informasi materi tentang kebutuhan dasar manusia. Bisa jadi tujuannya ingin mencari perhatian, ya, ingin menunjukkan jati dirinya. Nah ini, jadi kita harus mencari alasannya itu apa, tidak memvonis salah gitu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa memerintah saya, tetapi hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, gitu ya. Jadi semuanya terletak pada kita untuk menentukan mana yang terbaik, menentukan pilihan kita itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ternyata tidak bisa teori kontrolnya. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika dibujuk untuk tidak menangis, gagal, tetap saja menangis, kita paksa. Ayo menang gitu ya. Ternyata tidak tepat, ya, miskonsepsi lagi. Yang tepat bagaimana? Berkolaborasi untuk menentukan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Diajak berdialog, ya, menentukan solusinya. Kemudian stimulus responnya yang terakhir ini model berpikir menang atau kalah. Jadi ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Bagaimana dengan teori kontrolnya? Ketika seorang guru menerapkan teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Jadi sama-sama membantu murid untuk menentukan solusi dari permasalahannya.
kemudian sama-sama menyadari, gitu ya, murid juga menyadari apa yang sudah dilakukan dan kemudian memperbaiki. Ini model berpikir menang-menang, win-win solution, ya Bu ya. Nah, baru masuk ke materi yang pertama ini Bapak Ibu ya, mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Apa hubungannya disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan? Gitu. Nah, ketika mendengar kata disiplin Bapak Ibu, apa yang terbayang di benak Anda dan apa yang terlintas di pikiran Anda? Monggo, mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan ini? Silakan Pak Fuad. Disiplin mungkin bahasa namanya taat pada aturan dari saya. Baik, yang kedua silakan. Kebanyakan orang menggunakan dengan taat aturan. Ya, memang kebanyakan seperti itu. Jawabannya itu tidak apa-apa ya. Kebanyakan orang ini akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan dan kepatuhan pada peraturan. Betul sekali ya. Ini yang pendapat yang disampaikan oleh Pak Fuad. Monggo Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan untuk Pak Fuad. Ya. Nah, terima kasih ya Pak Fuad ya. Ternyata Bapak Ibu makna kata disiplin itu seperti itu ya. Berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Pemaksaan ya. Berarti ini berdasarkan motivasinya tidak dari diri sendiri, kecenderungannya. Tapi kita tidak ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, itu tadi makna disiplin Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantara dan Diane Gosen ini, yang merupakan beliau ini merupakan pakar pendidikan, itu mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah ini maknanya sebenarnya. Berarti memang tidak ada paksaan atau ketakutan untuk melaksanakan disiplin, karena menurut beliau ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang baik, gitu ya. Tujuan di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, yang kita namakan sebagai kebajikan universal. Nah, ini tujuannya, Bapak Ibu ya, pada materi kali ini. Hubungan dari disiplin positif dengan nilai-nilai universal, ternyata nilai-nilai universal itu adalah tujuan yang ingin kita capai. Itu menurut Ki Hajar Dewantara dan Diane Gosen. Lalu apa saja begitu ya nilai-nilai kebajikan universalnya? Nah ini ada banyak sebetulnya Bapak Ibu, tapi yang lebih kita kenal untuk saat ini yaitu profil belajar Pancasila. Nah itu sebetulnya nilai-nilai kebajikan yang sudah kita tanamkan kepada anak-anak ya. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang dituju dari kegiatan disiplin positif. Nah, sudah selesai Bapak Ibu teori 1 ya, belajar pembahasannya 1. Ada yang kedua. Ini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan sekaligus restitusi ya, dirangkum jadi satu wakeh gitu ya Bapak Ibu ya. Ini teori motivasi perilaku manusia. Seperti yang Bapak Ibu lihat ya, motivasi ketika kita melakukan suatu hal itu ada motivasinya,
Ada motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal ini alasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi melaksanakan sesuatu agar tidak dihukum. Ya. Kemudian alasan motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ada penghargaan. Ya Bu Ana ya. Ya. Sip kata Bu Ana. Kemudian motivasi internal. Nah, motivasi internal ini sebetulnya yang kita didik Bapak Ibu ya, yang kita kuatkan. Nah, sebagai tujuan disiplin positif ya, anak-anak harus memiliki motivasi internal bahwa bertujuan untuk menghargai diri sendiri. Jadi anak merasa saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi orang seperti apa? Orang yang bertanggung jawabkah? Ya, orang yang disiplin, itu orang yang percaya diri. Jadi lebih ke penanaman nilai-nilai universalnya tadi, gitu ya, arahnya ke sana. Nah, dihukum oleh penghargaan ini kita kembali membahas tentang penghargaan. Ternyata penghargaan ini berlaku sama dengan menghukum. Jadi ketika kita memberikan hukuman ke anak-anak, bisa jadi sifatnya itu sama kita memberikan penghargaan. Ya, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan dari seorang anak yang diminta atau dibujuk, ya, meminta. Bisa diminta untuk penghargaannya supaya mengerjakan tugas dengan baik, gitu ya. Bagaimana dampak menghukum atau memberikan penghargaan? Jadi ini dampak ketika menghukum kita apa? Dampak memberikan penghargaan itu apa juga, gitu ya? Ini beberapa di antaranya penghargaan menghukum. Jadi ketika kita memberikan penghargaan atau memberikan hukuman, mereka itu tidak mendapatkan penghargaan, merasa misalnya melalui ini ya, contohnya sistem ranking. Mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Jadi walaupun itu sepertinya penghargaan, tetapi bagi anak-anak yang tidak mendapatkan ranking itu menjadi suatu hukuman. Begitu ya. Kemudian yang kedua, penghargaan ini bisa merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Mungkin ini kejadian yang baru saja kita alami bersama ya, Bapak Ibu ya. Penghargaan merusak hubungan. Ya, betul ya. Ya ini yang sudah kita hadapi bersama-sama. Ini masalah yang real ya di sekolah kita. Anak-anak TCP ini ya Pak. Ya, ini perlu ini ternyata. Sudah. Nah, kemudian yang ketiga, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan syarat hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan. Yang selanjutnya, yang terakhir ini saya mengambil contoh pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu tidak bersifat jangka panjang ya. Kalau penghargaannya tidak ada, maka motivasi untuk mendapatkan untuk mengerjakan sesuatu dengan baik itu hilang. Jadi bergantung pada penghargaan. Sudah, ini tadi penghargaan, kemudian hukuman dan konsekuensi. Sebelum kita melanjutkan ke lebih jauh lagi membahas tentang hukuman dan konsekuensi, yuk Bapak Ibu kita lihat ini contoh tindakan ya. Tindakan guru. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Wah, repot ya, ini saya ini. Mencatat lagi. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, yang pertama hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up. Hukuman. Berarti 3 ini hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ada yang menjawab hukuman? Tidak ada ya. Konsekuensi, oke.
Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar, konsekuensi. Berarti 45 konsekuensi. 6. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman? Hukuman ya. Oke, baik. Dicatat hukuman. Lari mengelilingi lapangan lagi ya karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Wah, hukuman. Baik. Tahan gitu ya. Kita lihat jawabannya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sudah sesuai ya? Iya, ini ternyata konsekuensi. Oh gitu. Ada kesepakatan ya dari guru olahraganya. Oke. Nah, ini ternyata Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah menjawab tentang mengidentifikasi ini hukuman atau konsekuensi tadi ya. Berarti Bapak Ibu sudah sangat paham sekali tentang hukuman dan konsekuensi. Lalu juga ada restitusi ya. Apa sih restitusi itu? Restitusi ini Bapak Ibu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi murid diberikan waktu untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, ya, diterima oleh teman-teman mereka walaupun sudah melakukan kesalahan dengan karakter yang lebih kuat. Karakter apa Bapak Ibu ya? Karakter profil belajar Pancasila, ya, yang menjadi permasalahannya itu tadi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi mereka yang membuat masalah atau melakukan permasalahan dan mereka sendiri yang menentukan solusi ya dari permasalahannya. Jadi diajak untuk menemukan solusi yang memperkuat karakter profil belajar Pancasila-nya, nilai-nilai kebajikannya tadi. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Karakter apa yang ingin mereka dapatkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sangat lengkap sekali ya. Ini restitusi ya. Wah. Ini dengan harapan restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan diri setelah berbuat salah, ya, sehingga dia bisa diterima lagi oleh teman-temannya. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Itu. Dan melalui pendekatan restitusi juga, ini Bapak Ibu, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi, ya, mencari tahu tentang apa yang mereka lakukan, kemudian memperbaiki kesalahannya bagaimana, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik, gitu ya. Harapan dari restitusi. Ini ciri-cirinya. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Melalui solusi restitusi ini tadi ya, bukan hukuman, bukan konsekuensi, ya, tapi restitusi ini Bapak Ibu ya, ini bertujuan untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan antara murid dengan guru, murid dengan temannya, begitu ya. Kemudian ketika ada tawaran untuk menyelesaikan permasalahan, bukan paksaan. Ayo kira-kira apa yang ingin kamu lakukan agar teman kamu tidak marah lagi. Nah ini tawaran, ya. Tawaran untuk mereka menemukan solusi, ya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, melihat kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Melakukan
ketika seseorang melakukan kesalahan berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, ya. Nah, ini dicari. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Lagi-lagi Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila di sini diutamakan, ya, karakter profil pelajar Pancasilanya. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Sangat bijaksana sekali, ya, dalam menangani suatu permasalahan ini restitusi. Nah, ini Bapak Ibu perbandingannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita di depan tadi sudah membahas hukuman itu apa saja, konsekuensinya apa, restitusi. Ternyata hukuman ini bernilai negatif, ya, jelas gitu ya. Kemudian konsekuensi ini netral, restitusi ini positif. Hukuman ini lebih ke menyakitkan, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kamu melakukan kesalahan, konsekuensinya ini. Nah, seperti itu. Ada kesepakatan di situ kalau konsekuensi, ya. Restitusi ini merupakan pilihan, ya. Penguatan, pemecahan masalah. Murid akan lebih belajar untuk bertanggung jawab, untuk berperilaku. Kemudian fokus kepada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang karena memuat nilai-nilai penanaman karakter tadi. Nah, ini kelebihan dari restitusi. Identitas sukses, ya, masuk pada pendisiplinan yang positif. Yang ketiga, ini ada keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini mengapa tidak peraturan saja, ya? Mengapa harus keyakinan kelas? Saya selama ini membuat peraturan kelas yang disepakati dengan anak-anak menjadi suatu konsekuensi, gitu ya. Tapi ternyata di sini tidak sejalan, ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas ini yang diutamakan? Ini ada pembahasan yang menuju ke arah keyakinan kelas ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kira-kira Bapak Ibu kita menggunakan helm? Mengurangi tingkat bahaya. Iya, betul sekali, ya, untuk keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, untuk kesehatan, betul, preventif, pencegahan. Iya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin, ya. Ini anti korupsi katanya pengetahuan. Ya. Ini. Ternyata Bapak Ibu, tadi kita sudah menemukan keselamatan untuk memakai helm dan kesehatan mematuhi protokol, ya. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan yang kita yakini. Kita yakin kalau memakai helm demi keselamatan. Kita yakin kalau memakai masker, menjaga jarak itu untuk menjaga kesehatan. Inilah yang dimaksud dengan keyakinan, ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi ini alasannya kenapa kita memakai dianjurkan untuk menggunakan keyakinan kelas. Nah, ini contoh konkretnya. Contoh keyakinan kelas. Kelas iman, ya, selalu bersikap positif. Nilai-nilai keyakinan universalnya, bajikannya apa? Bersikap positif ini, ya, senantiasa menjadi diri yang terbaik. Jadi keyakinan kelasnya seperti itu. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang yang dimiliki. Menghormati nilai-nilai kebajikan ini. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas. Komitmen
nilai-nilainya ya, nilai-nilai universal. Kemudian senantiasa membantu. Ini contoh keyakinan kelas 5. Nah, ini contoh keyakinan kelas 6. Hormat ya. Kami meyakini orang sangat penting untuk menghormati semua orang lain dan barang milik orang lain. Nah, ini efek kopas ya, nggak dibaca lagi, Bapak Ibu ya. Jadi agak bulat, tidak apa-apa ya. Dianggap memahami. Ya? Terima kasih. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi sudah tidak berlaku kesepakatannya, jadi lebih bulat ya. Tidak apa-apa. Ini demi nilai-nilai universal. Kemudian, tetapi inilah contoh keyakinan yang benar, Bapak Ibu ya. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Nah, ini lebih diterima, ya. Bagus sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu dari contoh keyakinan kelas tadi itu bisa menciptakan lingkungan yang positif, ya. Anak-anak menyepakati keyakinan kelas, mematuhi keyakinan kelas yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal tadi ya. Kemudian kalau sudah menjadi lingkungan positif, terciptalah budaya positif. Tepuk tangan Bapak Ibu ya. Nah, yuk kita menganalisis dari dua hal ini yang sebelah yang punya TK Dharma Wanita dengan kesepakatan kelas ini tadi, mana yang termasuk keyakinan kelas dan mana yang termasuk kesepakatan? Kami yang semangat. Kesepakatan yang Kami semangat. kami Saling menyayangi kesepakatan. kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini masuk apa? Keyakinan apa kesepakatan? Kesepakatan. Ya, kalau yang ini menjaga kebersihan sekolah, berarti yang masuk keyakinan yang mana? Kami murid yang semangat. Nah, iya, karena di situ memuat nilai-nilai kebajikan universalnya. Kebajikan universal Bapak Ibu ya, itu yang ditanamkan. Kemudian apa boleh dikata dengan kata lain itu apa? Ikrar gitu, semacam ikrar. Boleh. Yang penting ada nilai-nilai kebajikan. Itu fokus utamanya ya, untuk membuat keyakinan kelas. Kami murid yang semangat. Nah, semangat ini kan nilai-nilai kebajikan, ya. Untuk itu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Tidak ada nilai-nilai di situ ya. Nah, ini merupakan kesepakatan kelas. Dan kalau melanggar akan ada hukuman atau konsekuensi. Ya, ini kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini nilainya apa? Peduli, ya. Betul. Jadi sebelum membuat kita googling dulu apa saja nilai-nilai kesepakatan kebajikan universal. Betul. Yang di dalamnya ada nilai-nilai. Betul ya. Itu yang kita utamakan sekarang ya. Nah, ini contohnya ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Jadi kalimatnya harus ada tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Pak Muslim ini kan. Keyakinannya apa? Harus menghormati orang lain. Nah, siap. Ya. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
kelasnya apa? Keselamatan, menghormati orang lain, keamanan, ya. Dilarang menggunakan narkoba, dilarang merokok. Keyakinannya apa? Kesehatan, demi kesehatan, demi kebajikan hidup kesehatan. Sekarang saya nggak merokok. Iya, itu bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan hidup. Tapi ya bukan lomba, berarti diganti ya. Iya, ganti apa? Nilai-nilai kebajikan kebebasan. Ya. Baik, ya. Bergantian untuk menunggu giliran. Ini menghormati orang lain, bersabar, ya. Gunakan masker demi kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keselamatan dan keamanan. Ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, ya. Kita sampai ke yang keempat. Tenang, masih ada dua, ya. Tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Wah, ini Bapak Ibu yang menjadi dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Apa saja ini kebutuhan dasar? Nah, ini ternyata ya, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, ya, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Kita juga punya kebutuhan dasar, ya. Ketika tidak terpenuhi, ya akan ada, iya, rasa atau yang kurang nyaman, gitu ya. Kebutuhan dasar kita untuk karena lapar, kalau tidak terpenuhi, lemes. Nah ini, tuh, ya. Contoh permasalahan yang terkait dengan kebutuhan dasar yang sering kita temui di sekolah. Bertahan hidup, ini mengambil bekal temannya. Banyak ya, pernah ya menemui ya, tiba-tiba mengambil bekal. Ternyata kita gunakan restitusi Bapak Ibu, tidak langsung salah kamu mengambil, tidak. Tetapi dengan restitusi kita mendampingi, menggali permasalahan kenapa dan lain sebagainya, itu bisa memberikan solusi. Kemudian kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Mengambil bekal temannya karena dia merasa senang jika temannya memperhatikan. Nah ini caper ya, betul. Ada ya yang caper ya. Ternyata kita tidak bisa mempolis, oh caper. Tidak, ya, tidak boleh Bapak Ibu. Restitusi. Nah ini. Iya. Ya, gini. Ya, terkait dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima ternyata Bapak Ibu. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jika ada anak yang merasa hebat karena temannya jadi takut dan dia menuruti keinginannya, maka sebetulnya sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Apa ini? Mengede sok ya. Nah, ternyata anak sok itu kebutuhan dasar penguasaannya tidak terpenuhi Bapak Ibu. Ternyata ya, tidak Bapak Ibu, ini kan kebajikan diri saya. Tidak boleh, ya, mencerita ya, tidak boleh. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, senang mencoba hal baru dan menarik.
balik ya, jelimet kayak di kelas. Ada bangku dikurangi gitu ya, dipotongi, dikasih tip Nah ini butuh kebebasan ternyata. Kemudian yang terakhir kesenangan, butuh untuk merasa senang, butuh healing Bapak Ibu ya. Healing. Seminggu lagi. Ya, boleh. Nah, ini butuh kesenangan atau healing ini Bapak Ibu. Anak ini biasanya melakukan karena iseng dan senang melihat orang lain kesal, bahagia. Dia penderitaan Iya, ini ya permasalahan yang sering kita jumpai. Ya, Masya Allah. Baik. Astagfirullah ya, ini permasalahannya Bapak Ibu, kebutuhan dasar anak-anak dan kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi, healing, ya. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang kelima, posisi kontrol, ya. Posisi yang disukai oleh Pak Iwan. Ya, apa sih posisi kontrol ini Bapak Ibu ya? Tidak sama dengan yang dimaksud dengan Pak Iwan. Ini adalah posisi kita ya, dalam mencari solusi atau permasalahan Bapak Ibu ya, menghadapi permasalahan anak. Iya, silakan dulu saya menghadapi permasalahan. Posisi kita itu di mana? Sebagai penghukum kah? Atau pembuat orang merasa bersalah? Atau kita menghadapi permasalahan anak-anak, menempatkan kita sebagai teman, menempatkan kita sebagai pemantau, atau manajer? Ya. Ketika kita menempatkan diri sebagai manajer, berarti kita sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan. Luar biasa Bapak Ibu ya. Iya. Penghukum, guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini ternyata kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Disiplin ya. Membuat orang merasa bersalah, berceramah ya, mengatakan ibu sangat kecewa dengan kamu. Wah, ini seperti sinetron ya. Ya, saya kecewa dengan perbuatanmu itu. Nah, ini membuat orang merasa bersalah. Anak menjadi, ya Allah ya aku salah ya, sudah membuat bapak ibu guru kecewa. Nah ini, teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, ayolah lakukan demi ibu. Ya, kamu harus mengerjakan PR-nya tepat waktu, lakukan ini demi ibu guru. Ya, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah membantu kamu membuatkan kopi. Ya, nggak boleh. Ya, tidak sesuai dengan nilai-nilai. Ini sebagai teman. Mana yang bapak ibu tempatkan posisinya? Ya, pemantau. Ya, pemantau. Apa aturannya? Jadi kemana-mana bisa. Jadi membawa buku pelanggaran. Pemantau. Ya, kamu tidak memakai dasi? Oh, ini adalah. Nah, ini sebagai pemantau. Ada konsekuensi. Ya. Nah, ini akreditasi ini berarti sebagai pemantau. Identitas berhasil atau sukses mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Melaksanakan disiplin positifnya berdasarkan motivasi eksternal. Kemudian atau bapak ibu menempatkan diri sebagai manajer. Ya, saya yakin panjenengan semua sebagai manajer di sini. Tepuk tangan. Nah, apa ya penguatannya dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini pertanyaannya ya? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah? Kemudian menguatkan pribadi. Nah, menyampaikan bagaimana supaya kamu bisa memperbaiki keadaan. Nah, ini sebagai manajer Bapak Ibu. Kemudian mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Nah, ini mengajak siswa untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi dari kelima kontrol ini, posisi kontrol yang mana yang sejalan dengan agar membuat atau menciptakan disiplin positif Bapak Ibu? Monggo yang mana? Yang mana? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Sebagai manajer. Pemantau ini sebetulnya juga bisa, dan teman ini juga bisa. Tetapi efeknya anak mengharapkan imbalan dan ketergantungan pada orang lain. Nah itu efeknya tidak lama. Tapi boleh nggak kemudian apa ya menyesuaikan, kadang kita posisinya juga di rumah. Boleh Bu Iza. Karena tiga hal ini ya yang sudah masuk identitas berhasil atau sukses, teman, pemantau, manajer itu sudah masuk di kolom identitas berhasil sukses. Boleh kita terapkan sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Tidak apa-apa. Tetapi efeknya ternyata ini hasilnya sebagai teman menjadi ketergantungan. Ya, sebagai pemantau hasilnya menyesuaikan diri tidak diawasi. Karena guru nih, ini sebagai pemantau, tapi tetap dia bisa dikatakan berhasil. Tetapi efeknya itu tidak bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan. Iya, betul itu ya. Jangan sampai Bapak Ibu pulang teringat-ingat. Tuh ya, tidak apa-apa. Nah, loh, Bapak Ibu, sebetulnya ini ada soal sebelumnya ya. Tapi kenapa ini langsung jawabannya? Gitu ya, tidak apa-apa. Iya, tidak ada. Langsung jawaban salah, gitu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh, ini ternyata sebagai penghukum. Saya kecewa sekali. Nah ini pembuat merasa bersalah. Ya maksudnya gitu ya. Kalau di kartun-kartun ada tanda petik gitu. Rasa bersalah gitu ya, ada di pojokan. Itu Pak Iman. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak ini sebagai teman. Boleh ini bisa dilakukan pemulan ya. Mulan kalau diajak ayolah kamu ini, dia semangat gitu ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah, pernah ya Bapak Ibu ya ngasih itu ya? Saya tempel itu Bu. Oh, iya. Ternyata itu sebagai pemantau. Iya mengawasi ya. Kalau berhasil stiker, kalau enggak tidak. Nah ini sebagai pemantau boleh. Tapi kalau tidak ada stiker, nah ini efeknya enggak banyak, males. Betul sekali, super sekali Pak Iwan, teman-teman Pak Iwan. Super ya. Iya. Kemudian Bapak Ibu, maaf, ini saya karena kenapa? Tadi waktu ya, biar pas aja. Belum, masih kurang. Iya. Iya. Anda menerapkan nilai-nilai kebajikan itu kan? Betul. Lanjut ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini manajer. Kita menanyakan itu. Tapi Bapak Ibu ya, ketika orang gemuk seperti itu ya, tiba-tiba kita datang menanyakan bagaimana kamu bisa melakukan menyelesaikan masalah ini? Kira-kira efektif atau tidak? Ya. Bapak Ibu ya. Nah ini nanti berhubungan dengan slide selanjutnya. Kamu selalu yang paling terakhir, mulai. Ternyata sebagai penghukum. Nah kembali ini, bagaimana kamu
kita menemui permasalahan yang membutuhkan kita menyelesaikan dengan secepat waktu, tidak mungkin kita menanamkan nilai-nilai kebajikan universal ya. Nah, tidak mungkin Bapak Ibu. Nah, terus proses restitusinya, proses manajernya bagaimana? Ini, ya, ketika murid sakit perut. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, belum ya. Pertanyaannya menggantung. Solusinya ternyata di slide terakhir ya. Tenang. Ada 6, yang keenam tentang segitiga restitusi. Ini berkaitan dengan permasalahan ya, tahapan kita menyelesaikan permasalahan. Ternyata dalam segitiga restitusi ini Bu, Bapak Ibu, tahapannya ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Ketika kita melakukan validasi kebutuhan yang pertama, kita menanya, salah ya, kita menstabilkan identitas dulu, sorry. Nah, kita bisa menanyakan atau mengedem. Mengedem itu apa ya? Meredam. Kita bisa menenangkan. Iya, slow down, ya. Iya Bu Liza ya. Cooling down, betul sekali. Kenapa saya mengedem ya? Nah ini. Ya, menstabilkan identitas dulu. Ketika kita melihat murid kita menghadapi permasalahan, kita panggil, kita stabilkan identitas. Kita mengedem, cooling down, ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini, anakku. Nah, ini seperti drama radio gitu ya. Telenovela. Setelah kita menstabilkan identitas, cooling down, ya, anak sudah merasa tidak emosi, barulah kita validasi kebutuhannya. Pada tahap validasi kebutuhannya ini, nah, sebetulnya ada ini Bapak Ibu ya. Kenapa saya lupa ini ya? Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah ini, ketika kita menstabilkan identitas, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika dia habis berkelahi begitu ya, kita cooling down dengan kita menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Jadi anak-anak tidak merasa emosi gitu ya. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, tidak apa-apa, jangan lanjutkan ya. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian ada kalimat, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini bisa dijadikan kamus ya, kamus kosakata kalimat kita ketika menstabilkan identitas. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, setelah Bapak Ibu ya, tahapan menstabilkan identitas, ada tahapan validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan kesalahan. Ini kegunaan validasi kebutuhannya. Ya. Ini terkait dengan kebutuhan 5 kebutuhan dasar kita, 5 kebutuhan dasar manusia maksudnya. Ya, nah ini kita validasi, kita investigasi. Anak ini melakukan kesalahan kebutuhan dasar apa kira-kira ya? Dengan guru berkata, nah ini bisa dijadikan kamus ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini Bapak Ibu, disinilah validasi kebutuhannya. Ya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah,
kondisi sudah cooling down ya. Jangan ketika anak monyol-monyol mau memukul disampaikan perkataan ini ya. Tanpa harus memukul, tidak masuk. Ingat tahapan yang pertama tadi Bapak Ibu ya. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya? Nah ini validasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas? Nah tentunya kalau kita menanyakan ini Bapak Ibu berarti di kelas sudah ada nilai-nilai keyakinan ya yang sudah kita sepakati. Nah berarti tahapannya kita harus membuat nilai-nilai dulu Bapak Ibu yang diketahui anak-anak. Baru ketika melihat permasalahan menanyakan keyakinan ini baru kita terapkan. Kalau tidak tiba-tiba kita menanyakan apa yang kita percaya di kelas. Kemudian berarti Ya. nggak harus ada masalah dulu baru kita buat keyakinan. Tidak, sama seperti peraturan kelas Gereja. Jadi kita membuat keyakinan kelas sebagai pengganti peraturan kelas. Karena kalau pengalaman saya membuat aturan kelas di situ ada konsekuensinya. Ya, anak tidak mengerjakan tugas berarti nanti saat istirahat harus membersihkan kelas. Konsekuensi itu ternyata itu kita rubah dengan keyakinan kelas. Tadi yang lebih universal, ya. Berarti sudah ada rancangan dari guru sebelumnya ya. Iya, anak diarahkan tahapannya tadi seperti Bulia. Saya tidak lupa ini ya, tidak ada tahapannya. Terima kasih. Itu tadi, ya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih, gitu? Menanyakan keyakinannya. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Tapi nadanya ya. Iya. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, ini menjadi apa ini? Menjadi hukuman bisa-bisa ya. Menjadi hukuman. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ketika melakukan kesalahan, kita tanyakan rasanya. Dan setelah melakukan kesalahan, itu kira-kira orang seperti apa? Nah, itu kita menanyakan, mengarah ke keyakinan yang disepakati. Tuh, ini saya ada contoh ini ya. Bentar. Ini mana dulu ya? Nah, Bapak Ibu, ini saya ada contoh ketika saya menerapkan segitiga restitusi di kelas, ya. Entah masuk entah tidak, tapi saya sudah berupaya gitu ya, membuat contoh segitiga restitusi sebagai tugas. Benar. Mana ya? Anak cair ya.
serta melaksanakan kembali nilai-nilai keyakinan kelas dan bertanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih, mohon maaf itu ya karena tugas ya, kalau tidak ada tugas tidak merekam. Terima kasih Bapak Ibu, itu contoh yang penerapan segitiga restitusi di kelas. Tapi bagaimana dengan permasalahan-permasalahan yang membutuhkan solusi langsung, ya, solusi cepat? Apakah harus melewati 3 tahapan tadi? Nah, ini Bapak Ibu, ada intervensi 30 detik. Ya, jadi tidak harus kita menginvestigasi, melihat CCTV begitu ya. Tapi dengan intervensi 30 detik, ini adalah solusi tercepat untuk masalah yang membutuhkan pemecahan yang tepat, gitu ya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, ini intervensi 30 detiknya. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Nah, ini lebih yang mudah ya, ketika melakukan kesalahan langsung mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Peraturannya apa? Keyakinan kelasnya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Nah, ini intervensi 30 detik. Jadi restitusi itu memang tidak harus ketika-tikanya dilaksanakan, tergantung permasalahan apa yang kita hadapi, kita temui Bapak Ibu, ya. Ini. Kemudian refleksi Bapak Ibu dari apa yang sudah kita bahas tadi bersama-sama ya Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu peroleh pada sesi kali ini? Monggo Bu Ana, kami persilahkan. Terima kasih banyak Bu Dian. Untuk sesi hari ini sangat bermanfaat sekali. Yang pertama, secara langsung ya, saya menyadari bahwa banyak sekali miskonsepsi yang selama ini kita terapkan ke anak didik kita. Jadi yang lebih utama adalah bahwa anak itu yakin pada dirinya sendiri, pada kebajikan universal. Terima kasih Bu Dian. Ya, terima kasih. Itu sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua ya. Terima kasih Bu Ana. Kita berikan aplaus untuk Bu Ana. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain bertambahkan. Apakah ini bermanfaat ya? Kegiatan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu? Monggo. Kalau tidak bermanfaat, kenapa? Jika bermanfaat, bagaimana? Monggo Bapak Ibu. Ya. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan kedua terkait dengan yang pertama, bahwa kalau saya pertanyaan 1-2 itu saya simpulkan menjadi satu, bahwa guru itu dengan materi yang saya terima itu harus bersikap secara bijak dan utuh. Ya, itu satu. Jadi menerapkan ilmunya dan cara menerapkan ilmu dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, manfaatnya termotivasi bagi kami untuk semakin meningkatkan kualitas dalam menjalankan tugas utama dengan tidak melupakan beberapa kriteria dan aturan sebagaimana tadi sudah ditayangkan dan diterangkan. Jadi saya kira itu. Terima kasih. Biasa sangat lengkap ya. Terima kasih Pak Is untuk penyampaian refleksinya. Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang meriah untuk kita semuanya. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya.
kami juga, saya dan beliau mengucapkan terima kasih kepada Pak Samsul sudah memfasilitasi untuk tugas kami untuk hari ini, dan Bapak Ibu guru mohon maaf sudah mengganggu ya atau mengurangi jam istirahat panjenengan semua. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan ini bicara sebagai amalan ibadah untuk panjenengan semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kesalahan dari saya, dari Bulia juga. Semoga ini apa sedikit yang sudah kita bahas ini bermanfaat bagi panjenengan. Untuk waktunya sudah berapa? 1 jam setengah. Oh, alhamdulillah ya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.